البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan dikit lagi dari kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratir Rasul. Sekarang kita masuk dalam pembahasan Masail Mutafarriqah halaman 104. Yang punya kitab dibuka ya, halaman berapa? 104. Masailu mutafarriqatun, permasalahan yang bermacam-macam. Pertama, mas'alatun, permasalahan pertama, wa azwajuhu afdalun nisa'il ummah, dan istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam adalah wanita-wanita yang paling afdal untuk umat ini. Dikenal dengan apa istri-istri beliau? Ummahatul mukminin. Kemarin sudah kita jelaskan, ummahatul mukminin bukan berarti kita boleh keluar masuk seperti ibu kita, bukan. Maksudnya apa? Mahramiyah ini maksudnya apa? Maksudnya kita itu mengagungkan, memuliakan, menghormati sebagaimana ibu kita. Itu aja. Bukan mahramiyah dalam hal apa? Keluar masuk, bukan. Mana kita lewati ya, halaman berapa kemarin penjelasannya? Halaman 103 itu. Yang diinginkan dengan umumah keibuan di sini, ibu kaum mukminin, al-ihtiram wa ta'ah wa tahrimul 'uquq wa wujub ta'dhim, menghormati, mentaati dan haramnya durhaka serta wajibnya mengagungkan. Itu aja. Bukan berarti keluar masuk ya, pahami baik. Nah. Li tad'ifi ajrihinna, karena dilipat gandakan pahala mereka, istri Rasulullah SAW. Bi khilafi ghairihinna, berbeda dengan wanita-wanita yang lain. Summa afdaluhunna Khadijah wa Aisyah. Kemudian di antara istri-istri beliau yang paling afdalnya siapa? Khadijah dan Aisyah. Barulah muncul perselisihan. Siapa yang afdal, Aisyah atau Khadijah? Sudah pernah kita lewati ini. Endak ya Abdullah. Mana yang afdal? Khadijah atau Aisyah, atau dirinci? Rinci atau Aisyah? Rinci. Ayo, rinciannya. Naam. Dalam masalah ilmu, Aisyah lebih afdal. Paham ya? Termasuk apa? Muktsirun fi riwayatil athar. Termasuk yang paling banyak riwayat hadisnya, Aisyah mukminin. Terus rincian yang kedua, naam. Dan masalah pembelaan dakwah di awal permulaan agama Islam didakwahkan, Rasulullah ketika menerima wahyu di awal permulaan, siapa yang menolong, siapa yang bantu, siapa yang ngasih dukungan? Khadijah bintu Khuwailid. Paham ya? Nah, ketika Rasulullah barakallahu fikum ketakutan, zamiluni, selimutilah aku, Khadijah yang bantu. Khadijah yang menenangkan. Nah, itu rinciannya ya, kan ya. Jadi dengan rincian itu kita enggak saling menjatuhkan itu. Paham ya? Dari sisi ilmu Aisyah lebih afdal. Dari sisi perjuangan dan juga barakallahu fikum, di awal permulaan dakwah Islam, Khadijah lebih afdal. Mafhum soalnya ya? Mafhum insyaallah Muhammad? Bisa dipahami insyaallah? Ayo barakallahu fiik, dipahami? Ayo, itu kondisikan. Ayo barakallahu fiik. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, barakallahu fiikum. Namun di antara dua ini, Khadijah dan Aisyah, barakallahu fiik, perhatikan baik-baik. Siapa yang memiliki keturunan dari keduanya ini, Khadijah atau Aisyah? Antum? Khadijah bintu Khuwailid, dari Aisyah enggak ada. Paham ya? Barakallahu fiik. Kalau dari Khadijah, semuanya di Khadijah sama satu dari siapa itu? Budak yang dihadiahkan untuk Rasulullah, siapa itu? Maria Al-Qibtiyah. Mas'alatun, permasalahan berikutnya, wa yahrumu nikahu zaujatihi allati tuwfiya anhunna ijma'an. Perhatikan ini ijma'. Diharamkan menikahi istri-istri beliau yang telah meninggal. Ijma' haram menikahi istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Setelah barakallahu fiikum beliau meninggal, itu mantan istri beliau, barakallahu fiikum, itu enggak boleh seorang menikahinya. Wa dzalika li annahunna azwajuhu fil jannah, masyaallah. Yang demikian itu karena istri-istri beliau
itu mereka adalah istri-istri beliau nanti di surga. Makanya para ulama ambil pendapat, orang kalau ditinggal mati suaminya, istrinya enggak nikah lagi, itu nanti di surga bisa ketemu. Kalau sama-sama masuk surga. Kita lihat sini. Wal mar'atu idza lam tatazawwad ba'da mauti zawjiha fahiya lahu fil akhirah. Masyaallah. Dan seorang wanita apabila tidak menikah lagi setelah suaminya meninggal, maka dia nanti akan mendapatkan suaminya lagi di akhirat. Tentunya beda ya keadaannya. Paham ya? Di akhirat cuman bisa ketemu lagi. Masyaallah. Luar biasa. Nah, masalah tentang masalah baru, wa man qadhafa Aisyah ummul mukminin qutila ijma'an qutil. Barang siapa yang menuduh Aisyah berzina ummul mukminin dibunuh secara ijma'. Jangan sampai sembarangan. Syiah Rafidhah menuduh Aisyah berzina. Dengan siapa? Siapa salah seorang yang dari kalangan sahabat yang dituduhkan berzina dengan Aisyah ummul mukminin? Orangnya sahabat yang mulia. Paham ya? Dan tidak berzina. Hanya saja waktu itu orang itu agak ngantuk orangnya, ngantukan. Paham ya? Sehingga tertidur dari pasukannya, pasukan udah pergi dia masih tertidur, kemudian apa? Nah, barakallahu fi, kemudian apa? Tertinggal di pasukan tadi itu. Ya, nah. Kemudian akhirnya apa? Akhirnya melihat Aisyah ummul mukminin juga apa? Tertinggal juga karena lagi mencari kalung yang hilang yang dia pinjam dari Asma bintu Abu Bakar dari saudarinya. Mencari-cari ya, setelah sampai di tempat persinggahan pasukan tadi, ya itu waktu itu perang Bani Mustalik. Paham ya? Nah, Muraisi' Bani Mustalik. Nah, akhirnya apa? Tertinggal pasukan tadi. Paham ya? Sendirilah Aisyah nunggu di situ, berharap semoga mereka merasa kehilangan dan balik lagi. Ternyata siapa ini sahabat ini yang mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ummul mukminin? Cuma mengucapkan kalimat tarji' ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak ngapa-ngapain. Didekatkan kendaraannya, langsung Aisyah naik di atas kendaraan, diantar pulang sampai Madinah. Di Madinah ada orang yang kowar-kowar. Sebelumnya itu sebelum kowar-kowar dulu. Siapa sahabat dituduhkan berzina dengan Aisyah ini? Nah, barakallahu fiik. Antum Hasan. Sofwan bin siapa? Bin Labas. Sofwan bin Labas. Sofwan bin siapa? Barakallahu fiik. Nah, Hasan satunya. Naam, Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Ini lihat ini. Barang siapa yang menuduh Aisyah ummul mukminin qutila ijma'an, dibunuh secara ijma'. Karena murtad dari agama Islam. Man badala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang murtad bunuh dia. Hakahu Suhaili wa ghairuhu lin nassil Qur'an ala bara'atiha. Karena ditetapkan dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bara'ah, yaitu apa? Berlepas dirinya itu. Dalam surat apa itu? Surat apa itu dalam Al-Qur'an pembelaan terhadap Aisyah ummul mukminin? Ayat 6, surat apa? Al-Akh, surat apa? Surat apa Al-Akh antum? Surat apa antum? Kisahnya ini disebut kisah apa dulu? Kisah apa itu Abdurrahman? Ma'ruf kisahnya ini. Kisah tuduhan ummul mukminin berzina. Kisah apa namanya? Qisatul Ifki. Suratnya surat apa yang berisikan tentang pembelaan terhadap Aisyah ummul mukminin? Antum Abdullah? An-Nur, surat An-Nur. Nah, itu. Kita sedikit lagi. Nah, barakallahu fiikum, mas'alatun wa kadzalika man sabbahu sallallahu qutil. Rajulan kana umra'atan. Ngeri ini ya. Seperti itu pula barang siapa yang mencaci maki atau menghina Rasulullah dibunuh. Baik lelaki maupun wanita dibunuh kalau mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik mencaci maki secara langsung atau bikin kartun-kartun itu ya. Nah, bikin film-film kartun atau semisalnya kemudian dikatakan Rasulullah, intinya ejek-ejekan itu semuanya aslinya kalau secara syariat dibunuh. Mengejek seperti itu. Lelaki maupun perempuan. Lil ahadits al-mutadhafirah fi dzalik, karena hadis-hadis yang sangat banyak mengenai hal tersebut. Fa min dzalika termasuk di antara hadisnya hadits ini Abbas fil a'ma. Alladzi qatala umma waladihi lamma waqa'at fin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadits Abbas, nah barakallahu fikum, yaitu kisah tentang orang buta yang membunuh, nah barakallahu fik,
istrinya sendiri. Dibunuh karena mencaci maki Rasulullah SAW istrinya. Wa dzakara dzalika lin-nabi. Kemudian tragedi kejadian tadi itu disebutkan kepada Rasulullah SAW. Faqal ala syhadu anna damaha hadarun. Saksikan darahnya wanita tersebut hadar, yaitu sia-sia, enggak ada manfaatnya, enggak ada nilainya, sia-sia. Mencaci maki Rasulullah SAW. Allahul musta'an. Naam. Kita tutup yang terakhir. Mas'alatun wa kana min khasa'isihi, termasuk kekhususan beliau sallallahu alaihi wasallam, annahu idza sabba rajulan, beliau kalau sampai mencaci maki orang lain, Rasulullah SAW maksudnya, laisa bidzalika haqiqan, dalam kondisi orang itu tidak layak untuk caci maki, an yuj'ala sabbu Rasulillah sallallahu kaffaratan anhu, masyaallah. Cacian Rasulullah SAW tadi itu yang menimpa kepada orang yang tidak berhak dicaci itu sebagai kafarah, penggugur dosa. Khusus ini ya. Jadi kalau Rasulullah mencaci maki orang tapi enggak layak dicaci maki, itu sebagai penggugur dosa si fulan tadi yang tidak layak dicaci maki. Paham maksudnya? Ayo, kita lihat hadisnya. Wa dalilnya ma akhrajahu bis sahihain, yang diriwayatkan dalam sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, Allahumma in takhattu 'indaka ahda lan tukhlifah, innama ana basyarun. Ini syahidnya ya. Sesungguhnya aku manusia biasa, fa ayyul mu'minin adaitu aw syatamtu aw jalattu aw la'antu, maka mukminin siapapun kalau aku sampai mengganggunya, mencaci makinya, mencambuknya, melaknatnya, faj'alha lahu salatan wa zakatan wa qurbatan tuqarribuhu biha ilaika yaumil qiyamah. Masya Allah. Maka jadikanlah perbuatan-perbuatan itu, cacian tadi, gangguan yang Rasulullah lakukan tadi itu, jadikanlah itu semuanya sebagai doa. Paham ya? Sebagai doa mendapatkan pahala, na barakallahu fiik, dan sebagai bentuk doa dan juga mensucikan dia. Paham ya? Doa dan kesucian. Dan sebagai bentuk kedekatan, na barakallahu fiikum, yang bisa mendekatkan dia nanti di hari kiamat. Nah, kepadamu, maksudnya mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab perbuatan Rasulullah yang barakallahu tidak sesuai dengan yang dicaci maki tadi itu. Jadi Rasulullah misalkan mencaci maki orang, nah barakallahu fikum, kemudian yang dicaci maki itu tidak layak, tidak pantas, cacian dan makian ini merupakan penggugur dosa si fulan tadi itu. Nah, yang terakhir, walihada, oleh karena ini, lamma dzakara Muslimun fi sahihih, tatkala Imam Muslim menyebutkan dalam sahihnya fi fadli Muawiyah, ketika menyebutkan keutamaan Muawiyah, karena Muawiyah bin Abi Sufyan ini keutamaannya di antaranya Rasulullah doakan agar perutnya tidak pernah kenyang. Paham ya? Perutnya tidak pernah kenyang. Kita lihat sini. Aurada awalan hadzal hadis. Beliau Imam Muslim karena begitu hati-hatinya menyebutkan di awal permulaan hadis tadi itu. Hadis tadi itu, yaitu hadis yang menjelaskan kalau Rasulullah keliru dalam mencaci maki, kekeliruan tadi sebagai kafarah penggugur dosa bagi orang yang dicaci. Nah, summa atba'ahu bi hadis, kemudian Imam Muslim mengikutkan hadis la asba'allah batna. Rasulullah mendoakan Muawiyah kan, Muawiyah bin Abi Sufyan. Semoga Allah taala tidak mengenyangkan perutnya. Ini doanya. Nah, jadi Muawiyah bin Abi Sufyan termasuk memiliki keutamaan tersendiri ini. Nah, barakallahu fiik. Ini dipakai oleh Syiah Rafidhah mencaci maki gitu loh. Muawiyah bin Sufyan tuh enggak pernah kenyang perutnya. Makan terus kata mereka. Cacian. Padahal ini keutamaan. Fayasul minhum maziyatun li Muawiyah, padahal terjadilah dari keduanya apa? Maziyah, yaitu keistimewaan untuk Muawiyah radhiyallahu anhu. Wa hadza min jumlati imamati Muslim radhiyallahu anhu, termasuk apa? Bentuk keimaman Imam Muslim secara global. Beliau hati-hati sehingga menyebutkan hadis yang pertama dulu, baru menyebutkan keutamaan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah, walhamdulillahirabbil alamin.